Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya pertemuan Prabowo dan Surya Paloh. Sepakat perlunya rivalitas. Rivalitas tak boleh takut oposisi, benar begitu kan. Semua orang ngapain kita mempermasalahkan oposisi Anies Baswedan begitu. Mempermasalahkan Partai Demokrat, PKS sebagai koalisi perubahan, apalagi Nasdem begitu ya. Apalagi Pak Fahri Hamzah ngotot sekali terkait dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan begitu kan. Kita harus hormati begitu. Pak Prabowo saja ya dengan Pak Surya Paloh ya sangat santai-santai aja begitu kan, berbeda dengan PDIP itu sendiri begitu. Apalagi si Hasto begitu sana sini mengomentari hal-hal yang memang ranahnya ya partainya sendiri begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang memang begitu seharusnya, tak perlu merasa paling benar sendiri, merasa cuma partai kita sendiri yang paling nasionalis, merasa hanya partai itulah yang paling cinta negeri ini, lalu bangun narasi seolah-olah pihak yang berbeda dengan kita itu tak punya nasionalisme. Betul sekali begitu. Karena pada akhirnya orang-orang seperti ini ya tidak punya narasi yang baik untuk membangun begitu kan, untuk membangun bangsa kita ya adanya ya mengkritik dan menyalahkan itu aja begitu kan. Capres itu bukan tempatnya untuk dibully, dibenci sehingga sesama pendukung saling serang. Menyapreskan diri itu hak konstitusi yang harus dihormati. Cukup kita fokus kritis ke presiden dan pemerintah karena ia yang lagi pegang amanat. Betul sekali begitu. Apalagi Dener Siregar, Eko Kuntadi, Giring, Ferdinand, Firza Hussein dan sebagainya. Apalagi PSI ya terang-terangan mengkritik. Kok ada ya ketua partai mengkritik terus begitu, anak buahnya mengkritik terus begitu. Sehingga citra, visi dan misi dari sebuah partai itu sendiri tidak ada begitu kan. Ya contohnya seperti PSI begitu kan ya. Kompetisi itu harus sehat supaya demokrasi kita maju dan hidup. Tapi banyak yang tukat fitnah terutama para buzzer. Mereka sengaja cari objek hidup haram ya dengan putar balik fakta dan anehnya subur ini. Kalau jiwa kesatria ya mestinya begitu dalam bersikap. Harus ada oposisi untuk mengingatkan seperti anggota tubuh kan kebanyakan dua. Malah yang satu yang sering buat dosa. Itulah pada akhirnya kita harus menghormati satu sama lain. Narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Surya Paloh sangat luar biasa ya. Apalagi dengan Pak Prabowo begitu kan ya. Bahkan ya tak perlu takut oposisi tapi jadi menteri. Nasionalis boneka memarika ya nggak akan kami biarkan berkuasa ini. Nasionalisme dan radikalisme memiliki ya kamar yang berbeda. Jangan dicampur aduk, harus jelas kaki berpijak di kamar nasionalisme atau sebaliknya. Itulah komentar-komentar netizen begitu. Bahkan di antara dua yang pilihan Prabowo mantan tentara dan tidak diragukan nasionalisme itu. Betul begitu. Dalam artian Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo membangun gagasan yang objektif, membangun narasi-narasi yang baik ya. Tetapi bagaimana? Apakah kecewa terhadap Pak Prabowo yang selama ini ya masuk ke koalisi pemerintahan? Dalam catatan demokrasi sah-sah aja begitu kan. Tapi perlu diingat jangan hanya ada sesuatu yang main ya dalam kategori kita bahwa ada menyalahkan, terus ada mengkritik ya partai-partai PSI dan anak buahnya semua ya sering melakukan hal itu begitu. Ada apa begitu? Sehingga citra, visi dan misi dari sebuah partai itu tidak ada begitu. Apa yang mau dipercaya begitu kan oleh masyarakat kalau sana sini saling serang begitu kan, begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Prabowo dan Paloh sepakat perlunya rivalitas tak boleh takut oposisi. Dikutip dari Detik News ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo mengatakan dia dan Paloh sepakat soal perlunya rivalitas dan oposisi. Betul begitu kan? Kalau seperti ini kan dingin begitu kan? Tidak ada dampak yang mau dibully, terus kemudian dikritik habis-habisan begitu kan? Ya semuanya fokus kepada konstitusi kita, kepada masa depan demokrasi kita begitu kan? Kan pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Surya Paloh sangat luar biasa begitu kan? Hal itu disampaikan Prabowo usai bertemu Paloh di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ya. Menteri Pertahanan itu mulainya mengaku sepakat dengan Paloh untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Tadi sebetulnya berbicara sangat cair ya. Setelah kita makan siang kemudian kita minum kopi dan saya berbicara cukup luas, cukup mendalam, kita dapat suatu kesimpulan ya tertentu kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing, kata Prabowo dalam jumpa pers bersama Paloh. Selain itu, keduanya juga sepakat ingin suasana bangsa di negeri di negara kita selalu rukun. Prabowo melanjutkan dia dan Paloh juga sepakat untuk tidak takut dalam adanya oposisi tersebut.
Bahkan ya kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan dalam keadaan bersatu. Bahwa persaingan rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif. Betul begitu kan? Membangun narasi yang baik, yang konstruktif itu lebih mencairkan suasana begitu. Dalam artian bahwa Prabowo dengan Paloh itu sangat nasionalismenya sangat tinggi begitu kepada NKRI kita begitu. Nilai-nilai demokrasi kita begitu kan. Ngapain kita harus takut kepada oposisi begitu kan ya? Ya pihak istana ada yang berspekulasi takut rezim kepada koalisi perubahan karena diusung yaitu adalah Anies Baswedan yang punya elektabilitas tinggi dan kinerja yang baik luar biasa begitu kan. Artinya kalau kita dibiarkan ya wah bisa saja Anies Baswedan menjadi presiden, kan begitu logika-logika mereka begitu. Tetapi logika-logika seperti ini jangan sampai ada dalam pikiran kita bahwa seolah-olah ya takut kepada siapapun begitu kan. Kita berjalan demokrasi sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan konstitusi kita begitu kan. Ya orang-orang di luar sana sebenarnya banyak, apalagi para buzzer dan cebong kepanasan ketika Prabowo ketemu dengan Paloh begitu kan. Karena apa? Ya karena di satu sisi takut berkoalisi, di satu sisi takut kena kepada yang lain dan sebagainya begitu kan. Ya apalagi si Hasto begitu kan ya. Pasti nanti disinggung lagi begitu. Dengan demikian Prabowo dan Paloh berharap nantinya pemilu 2024 yang akan datang menjadi pemilu yang konstruktif dan damai. Keduanya ya berharap pemilu yang akan datang lebih baik dari pemilu sebelumnya. Jadi kita berharap kita akan menyongsong, kita akan berjuang nanti pemilu yang akan datang, pemilu yang damai, pemilu yang konstruktif, pemilu yang kualitasnya lebih baik dari yang dulu-dulunya, dan pemilu yang selalu kita berharap adalah jujur dan adil. Ini menurut saya pribadi setuju luar biasa begitu kan ya. Kalau ada Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh ya, apalagi ditambah SBY ya, yang mencairkan suasana seperti ini, wah luar biasa. Saya apresiasi itu begitu kan ya. Pak Surya Paloh dengan sepakat dengan Pak Prabowo, ya kita tidak boleh takut dengan oposisi begitu. Kita harus membangun narasi-narasi yang baik kepada bangsa kita. Rekam jejak Pak Prabowo sudah tahu sendiri ya, Pak Surya Paloh tahu sendiri ya, dia berani mengusung Anies Baswedan hari ini karena apa? Karena dia ingin membangun bangsa dan negara. Itu aja begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.